Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Komodo Project Kreatif dalam berekspresi. Saya Dwi Suryaningsih bersama rekan saya Siti Aisyah Sanmas. Dalam episode kali ini kami akan membahas tentang kesehatan mental pada remaja. Dan pada podcast kali ini kami kedatangan seorang narasumber, Ibu Nurul Sani S. Abdul Latif, SPSI, MPSI. Halo Ibu, apa kabar? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Sani S. Abdul Latif, SPSI, MPSI. Jadi saat ini saya sebagai dosen di program studi psikologi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Baik, pada podcast kali ini kami akan membahas tentang kesehatan mental, karena di mana kesehatan mental ini masih menjadi isu yang nasional dan juga internasional. Dan menurut data yang saya dapatkan, penduduk Indonesia sebanyak 6,1% mengalami gangguan kesehatan mental, dan menurut data Riskesdas tahun 2018, penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas sebanyak 19 juta mengalami gangguan emosional, dan 12 juta penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas mengalami depresi. Nah, selain data yang dipaparkan oleh Aisyah ini, ternyata ada data lain, yaitu berdasarkan sistem registrasi sampel yang dilakukan oleh Badan Litbangkes pada tahun 2016. Diperoleh data sebanyak 1.800 orang bunuh diri, dan 47,7% korban bunuh diri adalah usia 10-39 tahun, yang merupakan usia remaja dan usia produktif. Jadi mungkin sudah disampaikan oleh saya dan juga Dwi tentang data-data kesehatan mental, maka kita harus perlu tahu sih Ibu, apa itu kesehatan mental dan bagaimana kita tahu bahwa kita ini sehat secara mental gitu. Oke, berbicara mengenai tentang kesehatan mental, ini merupakan isu yang sangat penting dan kita wajib untuk semua orang itu mengatasi terkait dengan kesehatan mental ini, terutama pada remaja. Nah, untuk itu Ibu akan sedikit menggambarkan mengenai tentang kesehatan mental dan apa sih yang kita harus tahu ketika kita tuh saat ini tuh sudah tidak sehat secara mental. Nah, berbicara tentang kesehatan mental itu berbicara mengenai kondisi kita atau kondisi seseorang, di mana berbicara tentang perkembangan fisiknya, perkembangan intelektualnya, kemudian perkembangan emosionalnya, yang dimana di sini perkembangan ini dapat bertumbuh dengan secara optimal. Nah, untuk berbicara tentang kesehatan mental, tentunya kita perlu tahu, kita kalau sudah sehat secara mental itu kayak apa sih sebenarnya ya? Nah, kalau kita mau tahu kita sehat secara mental, itu ada 4 aspek yang kita harus lihat. Biasanya kita tahu kalau kesehatan kan berbicara tentang fisik aja ya. Nah, ternyata bukan hanya berkaitan dengan kesehatan fisik aja, tapi juga berkaitan dengan secara psikologisnya, kemudian berbicara tentang sosialnya. Nah, sosial ini mungkin berkaitan dengan bagaimana hubungan atau interaksi kalian dengan teman-teman, bagaimana hubungan kalian dengan keluarga, itu dilihat dari aspek sosialnya. Kemudian kita juga bisa melihat secara spiritualnya. Kalau kita berbicara tentang spiritual ini, bukan hanya kepercayaan kita kepada Tuhan, kemudian bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, kepercayaan kita seperti apa, tapi kita juga memiliki kemampuan untuk mengontrol atau kita bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, dan bahkan kita bisa menentukan keputusan yang terbaik yang seperti apa gitu. Karena pada kenyataannya saat ini banyak sekali kita mengalami yang namanya gangguan secara psikologis, di mana perasaan kita yang berantakan karena adanya pengaruh dari sosialnya. Nah, pengaruh dari sosial ini misalnya kita punya masalah dengan teman-teman kita nih. Saat kita punya masalah dengan teman-teman kita, otomatis dia hanya tidak berdampak secara psikologisnya juga, tapi dia juga berdampak secara fisik. Misalkan kita banyak jadi lebih stres dan sebagainya, maka kita bisa muncul nih fisiknya seperti apa. Kalian pasti tahu dari kesehatan, bisa sakit kepala, atau mungkin kalau kita terlalu banyak stres, maka kita bisa MAH dan sebagainya, muncul penyakit MAH yang membuat kita kita lebih kayak tidak fokus untuk melakukan berbagai kegiatan karena kondisi fisik kita yang terganggu itu. Nah, kemudian juga ternyata dari 4 aspek ini itu saling berpengaruh. Jadi kalau misalkan fisik kita nggak bagus, bayangkan aja ya kalau kita sakit gigi. Kita kalau sakit gigi ada yang teriak di samping kita, itu pasti lebih banyak membuat kita emosi dan sebagainya. Itu mempengaruhi psikologisnya kita tuh. Kemudian kalau misalkan kita lagi sakit gigi, coba kalian pada saat sakit gigi terus kalian harus ujian. Ketika kalian ujian, apakah bisa mengerjakan ujiannya atau tidak? Nah, itu tidak bisa sama sekali. Dan ini merupakan tanda-tanda yang membuat kita tahu bahwa, oh, kita ini sehat secara mental atau tidak. Karena 4 aspek ini, dia optimal atau tidak nih, berkembang secara optimal atau tidak. Kita bisa mengendalikan 4 aspek ini atau tidak gitu.
Jadi itu adalah jawaban dari Ibu. Berarti tadi kan Ibu sudah sempat bahas nih tentang aspek tanda-tanda mengandung 4 aspek itu. Yang pertama itu fisik, psikologis, terus sosial dan juga spiritual. Maka yang ingin saya tanyakan Ibu adalah kan kita tahu bahwa remaja zaman sekarang tuh banyak banget yang kayak tidak mengetahui tanda-tanda dari gangguan kesehatan mental tersebut, dan biasanya tanda-tanda itu selalu disepelekan atau diabaikan. Menurut Ibu sendiri, tanda-tanda apa yang biasa diabaikan atau disepelekan dalam gangguan kesehatan? Oke, sebelum Ibu masuk ke tanda-tanda itu yang sering diabaikan oleh remaja, mungkin Ibu jelaskan dulu nih, kenapa kita nggak membahas kesehatan mental pada anak? Kenapa kita nggak membahas kesehatan mental pada orang dewasa? Kenapa kita nggak membahas kesehatan mental yang kepada lansia dan sebagainya? Kenapa kita bahas saat ini adalah remaja? Karena tahap remaja ini banyak sekali problema, atau kalau di dalam teori perkembangan ya, di dalam teori perkembangan itu pasti ada yang namanya tahap perkembangan di dalam psikologisnya, baik di dalam psikologisnya. Nah, di dalam psikologisnya itu salah satunya adalah berkaitan dengan emosinya yang tidak stabil. Kemudian selain daripada emosi yang tidak stabil, di mana emosinya itu lebih suka meledak-ledak. Kemudian karena ada banyak tantangan yang mereka hadapi, atau misalkan berbagai pendapat yang berbeda dengan orang tuanya. Misalkan gini, pada masa anak-anak, kita kan biasanya lebih banyak ketika punya masalah, kita pasti sharingnya ke orang tua. Tapi ketika kita dewasa, kita mulai nih mencari jati diri kita. Kita mulai mencari jati diri kita nih sebenarnya apa sih? Kita nih sebenarnya maunya kayak gimana? Kita mulai mengenal diri kita. Dan ketika kita mulai mengenal diri kita, pastinya ada berbagai pendapat yang akan berbeda dengan orang tua kita. Dan ketika berbeda itu, maka saat kita remaja dan berbeda pendapat dengan orang tua itu menjadikan kita tuh banyak menantang. Kita banyak menentang orang tua dan sebagainya karena adanya perbedaan pendapat itu sendiri. Nah, selain itu juga kalau berbicara mengenai remaja, ini berbicara masa transisi. Jadi kalau kita berbicara masa transisi, ibaratnya gini, ini anak-anak, kemudian ini remaja, ini dewasa. Jadi ada peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Jadi dia posisinya adalah di tengah-tengah. Ketika dia berada di tengah-tengah, artinya dia dalam proses transisi. Ada proses di mana banyak tantangan yang akan dia hadapi. Banyak perubahan, banyak tugas baru yang dia harus sesuaikan dari masa anak-anak, kemudian dia mau masuk di masa remaja, tapi remaja ini menuntut dia ke dewasanya. Dan biasanya usia anak remaja itu kan kita tahu bahwa kalau di dalam teori perkembangan itu ada dari usia, khususnya laki-laki ya, khususnya laki-laki itu dari usia 12 sampai 21. Nah, kalau kalian ini masih masuk nih, kalau misalkan usia kalian masih di bawah 22. Kalau perempuan kan khususnya di 13 sampai 22 tahun. Nah, kalau kalian masuk di usia itu berarti kalian masuk di masa remaja. Masa remaja ini yang membuat kalian ini berada di dalam masa transisi itu. Berbagai tantangan, berbagai perubahan itu akan kalian hadapi. Banyak sekali nanti kalian hadapi, dan yang jadi pertanyaannya adalah kalian siap atau tidak. Banyak sekali remaja kita lihat ketika mereka mengalami gangguan atau misalkan kesehatan mentalnya mereka tidak bagus, atau mereka tidak bisa memanage secara emosionalnya, keempat aspek tadi, emosionalnya, psikologisnya itu, kemudian dari aspek sosialnya, kemudian dari aspek spiritualnya, sampai ke tahap aspek fisiknya juga tidak bisa dikontrol dan tidak bisa dijaga, maka apa yang bisa berdampak kepada apa? Kepada stresnya mereka. Stresnya mereka itu bisa berasal dari mana saja. Jadi kalau misalkan kita mau lihat tanda-tanda yang sering diabaikan oleh remaja ini adalah sebenarnya setiap remaja itu punya problemnya beda-beda. Kita nggak bisa samakan problemnya si A dengan si B. Sebenarnya remaja itu mereka itu karena proses mencari jati diri, terkadang-kadang itu mereka punya masalah tapi tidak disadari bahwa mereka punya masalah. Dan ketika mereka punya masalah, banyak hal akan yang terjadi. Misalkan mereka stres ya, pada saat stres mereka susah tidur. Ya, kadang seperti itu. Nah, susah tidur, apalagi kalau sudah masuk kuliah ya. Kalau ketika kalian sudah kuliah, dihadapkan dengan berbagai tugas, itu kadang-kadang kalau misalkan ini jengkelnya gimana? Biasanya pelampiasan di mana? Jengkelnya di dosen, kan? Jengkelnya
mungkin pada diri sendiri pun bakalan jengkel gitu. Kok saya nggak bisa, kok orang lain bisa? Kenapa saya nggak bisa sama dengan si ini, tapi yang si ini bisa gitu loh. Nah, kemudian bisa juga kita juga secara ini kita melampiaskan ke orang lain. Misalkan dosennya pun kita lampiasin, ke teman pun kita lampiasin, kita marah-marah dan sebagainya. Ini sebenarnya salah satu tanda-tanda bahwa kita sementara ini adalah masuk ke tahap-tahap yang mulai tidak sehat secara mental. Tapi bukan berarti mengalami gangguan ya, beda ya. Kalau sudah mengalami gangguan itu sudah beda versinya, tingkatannya udah mulai tinggi. Tapi kalau udah cuman berbicara tentang tidak sehat secara mental, itu berarti kita lebih ke, kayak orang bilang, masih bisa dicegah sampai ke tingkat yang lebih tinggi, kayak gitu. Iya, baik, Bu. Jadi setelah membahas mengenai tanda-tanda, kan tadi Ibu ada sedikit singgung mengenai pengaruh kenapa mereka memiliki gangguan atau masalah kesehatan mental. Nah, kalau pada remaja itu kan tadi Ibu juga sebutkan terkait tekanan akademis, beban tugas yang banyak, sehingga membuat remaja ini mengalami stres. Selain tekanan itu kan ada juga tekanan sosial dan budaya, misalnya seperti standar kecantikan begitu, Bu. Nah, bagaimana remaja ini bisa menghadapi atau mengelola hal tersebut sehingga tidak berdampak pada kesehatan mental mereka? Oke, benar ya. Kalau berbicara mengenai tentang faktor yang mempengaruhi itu pasti salah satunya adalah faktor akademik, kemudian bukan cuma faktor akademik, tuntutan daripada orang tua yang mungkin menginginkan kalian masuk di sini misalkan. Ibu pengen kamu masuk di sini ya, kamu harus masuk jurusan ini. Bisa jadi ketika kita masuk di situ padahal bukan pilihan kita. Bukan sesuai keinginannya kita gitu. Jadi ada tuntutan yang memang kita tidak bisa sanggup untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan itu. Adapun juga masalah akademik tadi, mungkin masalah akademik yang berbicara mengenai nilainya kok rendah dan sebagainya, ataupun kita tidak bisa menyesuaikan dengan materi kuliah yang kita ikuti. Itu bisa berdampak juga. Kemudian selain itu juga ternyata ada hubungan pertemanan juga itu menjadi masalah. Hubungan pertemanan, bahkan ketika kalian usia begini, apalagi kalian sudah mulai mengenal calon pasangan dan sebagainya, mungkin sudah ada pasangan dan sebagainya, itu bisa berdampak juga. Itu kenapa saya bilang berdampak, karena ketika kalian punya masalah terkait dengan pasangan kalian, itu juga berdampak kepada akademiknya kalian. Jadi dia sebenarnya saling berhubungan gitu, saling berhubungan dan berdampak satu sama lain. Kemudian sekarang ini ternyata memang permasalahan saya kurangi, saya tidak cantik atau orang lain juga menganggap kita tidak cantik gitu ya. Oh, kamu tuh nggak cantik, kamu tuh harus cantiknya tuh begini loh, kamu harus pakai begini supaya kamu cantik, atau kamu harus pakai baju ini supaya kamu cantik. Nah, untuk kalau untuk kita mau mengatasi masalah kayak seperti itu, yang pertama gini, biasanya kalau kalian mengatasi suatu permasalahan, yang kalian lakukan apa? Menganalisa dengan masalah itu, terus nanti cari solusi. Oke, biasanya menganalisanya sendiri atau bareng teman? Kebanyakan sendiri, Bu. Oke, ada yang sendiri, ada dengan teman-temannya. Nah, biasanya ketika kita punya masalah, kita sibuk dengan masalahnya. Misalkan gini, saya nggak cantik. Oh, tiap hari saya tuh masalahnya adalah saya cuma fokus dengan saya nggak cantik. Saya nggak cantik. Ih, di sini saya jelek. Saya menganalisa, oh di sini saya ternyata yang nggak bagus. Oh, hidung saya ternyata yang nggak bagus. Oh, mata saya yang ternyata nggak bagus. Tapi rata-rata dari kita adalah kita tidak sibuk mencarikan solusinya. Misalkan gini, saya tidak cantik. Tapi kita bisa rubah bahasa itu. Kita tidak cantik, tapi dengan ubah gimana ya caranya supaya saya cantik. Kayak gitu. Kita lupa dengan cara itu. Kita lupa untuk mengubah pertanyaan, mengubah suatu pernyataan itu menjadi sebuah pertanyaan yang membantu kita supaya bisa mengatasi itu. Dan banyak sekali sebenarnya problem-problem, apalagi kan masa remaja ini kan masa mencari jati diri, penampilan itu adalah faktor juga yang penting ya, menjadi perhatian besar itu. Nah, ketika penampilan kita kurang bagus, itu menjadi problem sendiri gitu. Oh, kok saya nggak bagus, dia bagus dan sebagainya. Bahkan kalau misalkan dari segi HP aja, misalkan saya pegang HP yang standarnya HP-nya semua biasa, terus teman saya pakai HP yang lebih bagus. Nah, kalau misalkan kita lihat begitu kan jadi problem. Lama-lama kalau misalkan kita sibuk membandingin lah, kita membandingin kita dengan orang lain. Akhirnya kata-kata negatif itu dia muncul terus.
dan kita tidak pernah merubah dia ke positifnya karena tidak ada pertanyaannya. Iya, karena fokus di masalah. Iya, betul. Kita nggak fokus mencari solusinya, tapi kita berfokus dengan masalah yang terus berputar-putar terus di situ. Saya tidak cantik, saya tidak cantik, saya tidak cantik. Itu menjadi doktrin buat diri kita sendiri. Hanya kita nggak berusaha untuk berubah. Baik Ibu, terima kasih. Jadi seperti tadi yang dijelaskan oleh Ibu, berarti kan ada sangkut pautnya sama yang zaman sekarang nih, ekspektasi remaja, Bu. Karena pada kita tahu bahwa remaja ini hidupnya sekarang dengan ekspektasi, bahwa ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita atau kenyataan maka akan berdampak pada psikis mereka. Kalau dari Ibu sih, saya mau minta tips dan trik dari Ibu sih, gimana cara agar kami sebagai remaja dapat mengelola ekspektasi pada diri sendiri agar tidak berdampak pada psikis kami. Oke. Di dalam psikologi itu ada yang namanya real self dengan ideal self. Kebanyakan kita terlalu sibuk dengan ideal self-nya kita. Kenapa saya bilang kita sibuk dengan ideal self? Ideal self itu adalah kebutuhan atau keinginan kita yang mau kita penuhi. Tapi kita tidak melihat real self-nya. Real self itu adalah kenyataan. Apa yang terjadi di luar sana? Apakah dia mendukung real self-nya, dia mendukung ideal self kita atau tidak? Kita malah sibuk dengan memenuhi ideal self, tapi kita lupa bahwa ternyata ada kondisi yang tidak bisa kita capai dari ideal self-nya kita. Nah, ekspektasi ini sebenarnya tidak jadi masalah ya. Terkadang kita juga punya ekspektasi yang tinggi supaya membantu mendorong kita termotivasi gitu. Tapi ada kala ekspektasi kita itu tidak didukung dengan action. Berarti tergantung dari diri sendiri. Iya. Tindakannya gimana? Nah, kalau misalkan saya punya ekspektasi, saya pengen cantik lah, kalau tidak ada action ngapain? Ngapain dilakukan, ngapain berekspektasi gitu. Kita kalau misalkan berekspektasi berarti kita siap konsekuensinya. Misalkan gini, saya berekspektasi saya ingin lulus di tahun 2024 misalkan. Ekspektasi saya nih, saya pengen banget lulus 2024. Tapi pada kenyataannya bahwa saya masih ada nilai yang bermasalah. Nah, kalau saya punya nilai bermasalah berarti saya sudah tahu ekspektasi saya ini adalah, oh tidak bisa. Saya harus mundurkan lagi nih ekspektasi saya. Tidak apa-apa untuk ekspektasi itu, kita punya ekspektasi memang bisa, tapi kita lihat kondisi, keadaan, kita harus menyesuaikan dengan keadaan itu. Nah, biasanya kalau misalkan sudah tidak sesuai, maka kita harus action dulu nih, ngatasin masalahnya dulu. Nah, selain dari itu juga, kalau misalkan kita mau berekspektasi nih, cara untuk menghindari ekspektasi yang berlebihan dan sebagainya. Yang pertama adalah jangan sibuk membandingkan diri kamu dengan orang lain. Jadi misalkan orang lain sudah berhasil, kamu mau juga sampai berhasil sama kayak gitu, sedangkan kamu melihat bahwa di real self-nya kamu tidak bisa disamakan dengan si ayah itu yang notabene-nya ekspektasinya udah terwujud gitu. Jangan dibandingkan. Kalau misalkan kamu punya ekspektasi, kamu harus tahu ekspektasi saya ini bisa saya lakukan atau tidak, actionnya bisa dilakukan atau tidak, nantinya berdampak kepada saya seperti apa, nantinya kalau misalkan nggak berhasil, saya bisa terima nggak, itu harus dipikirkan, kayak gitu. Karena kalau misalkan kita hanya memikirkan baiknya saja, maka ekspektasi itu ketika tidak terwujud, itu akan menjadi suatu frustasi. Jadi ibaratnya kayak kita punya keinginan, tapi ada rintangan. Nah, kalau ada rintangan, otomatis bikin kita frustasi. Kayak gitu. Kalau kita sudah frustasi bahaya. Gitu. Kalau remaja-remaja saat ini sih, kalau Ibu kan beberapa kali, karena mungkin sudah banyak orang bilang sudah pernah melewati tahap remaja, kemudian saat ini menghadapi remaja, ternyata yang Ibu lihat saat ini adalah perbandingannya ya. Ternyata pada masa remaja itu, terutama di generasi Z, mungkin kalian masuk generasi Z ya, generasi Z itu mudah stres. Kenapa saya bilang mudah stres? Karena kebahagiaannya yang dikit. Kalian belum, ibaratnya mungkin belum memiliki kebahagiaan itu. Dan kebahagiaan itu bisa didapatkan dari mana? Bisa dari orang tua, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan pertemanan, itu bisa kalian dapatkan. Tapi kalau hal itu tidak didapatkan, maka yang tadi Ibu bilang tidak terpenuhinya kebahagiaan itu. Dan tingkat stresnya jadi meningkat gitu. Kemudian selain itu gini, ada yang namanya di dalam psikologi itu namanya framing. Jadi kita memframing. Framing ibaratnya saya kasih contoh gini. Misalkan ketika kalian berekspektasi nih, misalkan kalian mau ujian ya, saya pengen ujian secepatnya saya ingin ujian. Tapi pada saat kalian konseling sama dosennya,
Dosennya coret-coret, dia bilang, oh kamu belum bisa ujian nih, kamu belum bisa ujian, jadi dia harus ditunda dulu, kamu nggak pantas ujian dan sebagainya. Itu kan buat kita drop ya, ibaratnya kita udah punya ekspektasi nih, oh selesai ini nih, yang kali ini udah selesai pasti. Pada saat ini padahal tidak sesuai. Nah, caranya adalah melakukan framing, supaya apa? Supaya motivasinya nggak down, tapi dia tetap up, tetap naik. Kita memframingnya gini, pasti pada saat di apa sih sama dosen ya, sama dosen dikata-katain mungkin dibilang begini, tidak mampu dan sebagainya, atau di konsulnya ternyata banyak sekali dan sebagainya, itu pasti jengkel. Dan itu pasti kita ngomong ini, dosen ini jahat banget ya, dosen ini menyebalkan ya, ininya begini ya, begini-begini. Nah, kita bisa rubah, oh dosen ini mungkin, kita memframingnya, ini kita memframingnya dengan cara, oh dosen ini mungkin dia kasih saya kritikan seperti ini, supaya nanti pada saat saya ujian, saya tidak terlalu banyak melakukan kesalahan, dan ini membantu saya sebenarnya. Nah, itu kita memframing itu dengan tujuan apa? Kita mengubah kata yang, atau pemikiran kita yang negatif, kita ubah ke positif. Jadi kalau kita ubah ke positif, notabene ya malam itu kalau kita pertahankan negatifnya, kita nggak ngerjain itu. Skripsinya mungkin udah nggak mau, malas nggak mau ngerjain lah. Akhirnya ekspektasinya tambah terbengkalai, ekspektasinya makin tidak terwujud gitu. Karena tadi pikiran negatif kita yang belum di framing gitu. Nah, ketika kita sudah framing, otomatis kita sudah mengubah jadi positif. Kalau kita sudah ubah positif, mau tidak mau ya kita akan berpikir, oh ya, Ibu mau kita yang terbaik, ya udah saya harus memperbaiki ini supaya nanti lebih baik lagi kalau saya nanti pada saat ujian. Nah, malamnya bisa kalian perbaiki karena memang itu. Karena kalian mengubah dari yang negatif itu ke positif. Jarang sekali loh kita ubah ke yang negatif ke positif gitu, susah gitu. Oke, kayak gitu mungkin. Baik Bu, terima kasih. Sekarang tadi kan Ibu juga singgung bagaimana tergantung dari diri kita. Nah, ada juga yang tak kalah penting dukungan sosial dan profesional. Menurut Ibu, bagaimana dukungan sosial dan profesional ini bisa berperan penting dalam menjaga kesehatan mental kita gitu? Oke, untuk berbicara tentang dukungan sosial, kemudian tenaga keprofesionalan ya. Ini kalau misalnya kita lihat dulu masalahnya. Misalkan remaja ini punya masalahnya apa? Dia harus, yang pertama adalah dia sadar akan masalahnya. Sadari bahwa, oh ya, saya punya masalah nih, kayaknya saya harus cerita ke siapa. Jadi sebenarnya cerita itu tidak harus langsung ke tenaga profesionalnya. Tidak harus. Kita bisa ke teman, yang mungkin kita bisa, iya benar, keluarga, teman, itu yang bisa kita percaya ya. Karena kalau kita lihat kan banyak juga teman-teman ada yang mungkin kalau kita cerita makin dibuat kita tambah down. Misalkan gini, kita lagi cerita nih, oh saya punya masalah dan sebagainya, tapi responnya teman gini, ih masalah itu saja kok, itu yang kangkang. Jadinya kayak gitu kan. Ih kalau kita tuh biasa saja. Kayak ibaratnya kita harus menentukan orang yang bisa dipercaya. Kita harus melihat, oh orang ini bisa dipercaya untuk saya cerita, untuk saya sharing. Dan kemudian yang kedua adalah ketika kalian sharing kepada teman kalian, itu upayakan bahwa jangan berputar-putar dengan masalah. Kenapa saya bilang jangan berputar-putar masalah? Ketika kalian cerita, yang kalian fokus adalah cari solusinya. Kayak gitu. Nah, kemudian selain daripada berbicara tentang dukungan itu di teman, kalian bisa langsung ke tenaga keprofesionalan kalau misalkan tidak dapat solusinya nih. Kok tidak ada yang berubah? Kok saya sudah curhat kepada teman, kemudian sudah saya lakukan tapi tidak ada dampak yang bisa saya dapatkan, bahkan kok saya makin tidak bagus ya, saya makin tidak baik ya, perkembangannya makin tidak optimal ya dalam perkembangan apapun itu, misalkan psikologi saya, sosial saya makin buruk dan sebagainya. Apa yang harus saya lakukan gitu? Ketika sudah bingung, maka kalian bisa langsung ke tenaga profesional dan juga boleh. Nah, itu bisa konsultasi ke psikolog. Kalau misalkan sudah tahapnya, misalkan kalau psikolog itu kan lebih ke permasalahan kalian itu masih tahap, kalian bisa sadar lah, masih bisa ditangani secara konseling dan sebagainya, psikoterapi. Tapi kalau misalkan tahapannya sudah sangat sulit untuk diatasi dan butuh bantuan obat, maka dia harus beralih ke psikiater. Nah, itu tahapannya sudah agak parah gitu. Kalau psikologis itu masih bisa ditangani yang biasa-biasa aja, yang tidak terlalu kronis gitu ibaratnya. Kalau kronis udah
di tempat lain kayak gitu, di psikiater itu sendiri. Jadi podcast kali ini sangat menarik ya Wi ya. Iya. Yang saya petik dari podcast kami adalah gimana kita mengatur ekspektasi diri kita dengan cara real self dan juga ideal self, dan juga mengatur ekspektasi itu harus ada actionnya. Kalau cuman berekspektasi namun tidak ada tindakan, maka sama saja bohong ya kan Ibu. Nah, terus bagaimana kita framing atau kita membuat suatu hal-hal positif di pikiran kita lah, pokoknya berpositif thinking lah ya kan Bu, kayak gitu. Mungkin itu adalah kesimpulan dari saya. Mungkin ada closing statement dari Ibu sendiri, dipersilahkan gitu. Oke, mungkin sebelum menutup ini saya lupa tadi mau menyampaikan bahwa ternyata saya pernah meneliti terkait dengan kesehatan mental di UMU ini, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemarin itu saya belum coba sampai ke seluruh, tapi saya baru coba di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan hasilnya itu ternyata cukup mengagetkan. Kesehatan mental itu kan yang saya teliti itu ada dua, yang berkaitan dengan kesejahteraan psikologis dengan tekanan psikologis. Nah, kalau kesejahteraan psikologis itu kita berbicara mengenai kepuasan hidup dan kebahagiaan. Kalau kita berbicara tekanan berarti masalah yang dihadapi gitu. Namun pada saat Ibu penelitian itu, ternyata kesehatan mental khususnya di FISIP ya, kesehatan mentalnya itu bagus. Dan ini menjadi pertanyaan besar bagi Ibu ya. Kok kesehatan mentalnya bagus ya? Tapi kok dilihat anak-anak kayaknya nggak sehat ya? Kayak gitu pikirannya, kok nggak sehat? Tapi hasilnya sehat gitu. Nah, ternyata Ibu mengecek secara aspeknya itu secara kesejahteraan psikologis dengan tekanan psikologis. Ternyata mereka itu sebenarnya punya tekanan psikologis yang sangat lumayan tinggi. Ternyata mereka punya tekanan itu lagi tinggi, sampai di tahap sedang, kan ada rendah, sedang, sampai tinggi, dan tingginya itu sekitar 27,7%, dan kemudian yang sedangnya itu sekitar 53,3 gitu kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan 53%, ibaratnya kalau 53% di tahap sedang itu berarti banyak ya, cukup banyak ternyata yang punya masalah. Tapi kesejahteraan psikologisnya itu adalah tinggi, bagus, masih terjaga, artinya mereka sehat, mereka puas dengan kehidupan mereka bahagia, tapi mereka punya masalah. Nah, yang jadi pertanyaan Ibu tuh, Ibu sampai pengen sekali melakukan yang namanya kualitatif supaya Ibu bisa mewawancarai lebih detail lagi. Sebenarnya mereka punya masalah apa sih? Masalah apa? Terus bagaimana sih mereka memanage-nya sehingga kesejahteraan psikologisnya itu bagus. Dan ini mungkin yang salah satu yang masih kesimpulan sementara Ibu ya. Masih kesimpulan sementara itu mungkin saja ternyata anak-anak ini di mahasiswa, terutama mahasiswa FISIP ini, mungkin mereka pengelolaan emosinya itu sangat bagus. Jadi bisa mengendalikan segala masalah, mereka bisa kontrol. Kapan mereka harus, kayak misalnya kapan kalau ketika mereka ada masalah, mereka bisa memanage, tidak mempengaruhi akademiknya dan sebagainya. Mungkin saja seperti itu gitu. Dan Ibu pengen sekali sampai tahap wawancara gitu, pengen tahu kayak gitu. Nah, kemudian kemarin itu pas penelitian itu memang masih cukup sedikit ya, masih sekitar 100-an, dan mudah-mudahan kalau kedepannya bisa ditambah lebih daripada itu ya jauh lebih bagus, supaya kita mau lebih punya data terkait dengan kesehatan mental gitu. Nah, kemudian juga kalau berbicara statement terakhir, Ibu cuma punya beberapa statement untuk khususnya bagi para remaja ya, khususnya bagi para remaja ketika kita punya masalah, yang jelas gini, kita punya namanya resilience. Jadi kita punya pertahanan diri gitu. Ketika kita berusaha untuk beradaptasi dengan masalah, dengan lingkungan kita, maka yang kita harus lakukan ada beberapa solusi. Misalkan yang pertama adalah kita mengeliminasi masalah. Jadi kalau misalkan masalah atau stresor yang kita dapat gitu, kayak misalkan ada masalah nih, kita harus dua pilihan. Apakah kita mau menghindari atau kita mau menyelesaikan? Kalau menghindari di sini bukan pemaknaannya adalah, oh iya saya mau lari dari masalah, saya kabur dari masalah itu. Tapi yang dimaksud dengan menghindari ini adalah ketika kita punya masalah ya. Ketika kita punya masalah ini memang diharuskan kita untuk jauh. Jadi kayak misalnya kita mengalami kekerasan dan itu bisa meningkatkan stres pada diri kita. Ini bukan harus diselesaikan dulu, harus dihindari dulu yang pertama. Yang dihindari adalah siapa? Orang yang melakukan kekerasan. Kayak gitu. Jadi kita harus fokusnya kemana gitu. Kalau misalkan memang masalahnya harus dihindari dulu, maka kita harus hindari dulu, baru kita selesaikan. Kemudian yang kedua adalah change what you can do. Jadi
kalian bisa mengubah apa yang bisa kalian lakukan, atau kalian dulu bisa merubah segala sesuatu itu sesuai dengan kondisi yang ada. Jangan berfokus pada dari ideal self-nya kalian, tapi kalian harus fokus dengan kondisi yang sebenarnya. Oh iya, ini saya bisa rubah. Oh iya, ini saya harus berperbaiki. Itu harus kalian lihat. Kemudian yang berikut adalah just say no. Jadi kalau misalnya ini, jangan memaksakan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau misalkan tidak bisa, maka katakan saja no, tidak. Tapi kalau misalkan kalian mampu, silakan katakan ya. Kalau tidak mampu, jangan dipaksakan. Kalau kita memaksakan diri karena si A bisa, terus kita paksakan diri, ya nggak mungkin sama gitu ibaratnya gitu. Berarti itu mungkin sedikit closing statement dari Ibu yang Masya Allah banget. Oh iya, satu tuh penting, olahraga. Walaupun Ibu jarang olahraga karena mungkin stresnya sudah dengan cara yang lain ya. Keempat itu sudah, tapi yang terakhir ini adalah olahraga. Terima kasih Ibu. Siap, sama-sama. Mungkin sampai di sini episode kita kali ini. Semoga pembahasan ini bisa memberikan pemahaman dan wawasan lebih mendalam terkait kesehatan mental pada remaja. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kami, Sama-sama. Ibu Nurrosani. Makasih ya Bu. Sama-sama. Dan teman-teman yang telah bergabung di Mental Sehat Remaja Bahagia. Saya Dwi Suryaningsih bersama rekan saya Siti Aisyah Sanmas. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.